Oke, Hostel Theater ya. Malam ini bakal kita nyobain something new, sesuatu yang baru buat kita semua gitu. Gue gak tau di Yoho ya, karena kita juga awal-awal banget di Yoho. Kita mau nyobain ngerilis Zodiac Hostel Theater gitu, Hostel Theater Zodiac atau Hostel Zodiac ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Zodiac pada malam hari itu apaan, ngapain aja, terus gimana, gue nggak sendirian, gue ditemenin sama COZ. COZ itu CEO of Zodiac. Halo CEO of Zodiac, apa kabar lo? Halo Bang Jasper, yes, baik alhamdulillah. Oke. Gimana? Gue manggilnya apa nih? Cos aja bagaimana nih? Apa ya? Ibu CEO kali ya? Oh, Miss CEO. Oh, Miss CEO, oke ya. Jadi Miss CEO, jadi gini. Sebelum kita ngomongin atau kita bacain ya zodiak teman-teman pada malam hari ini atau pada pekan ini atau pada bulan ini apa, ya pasti ini bulannya spesial banget juga buat gue ya, karena ini bulannya bulan gue gitu. Dimana this is Gemini time kan. Jadi kayaknya perang dunia sekarang juga di apa namanya ditengarai dipengaruhi oleh dua orang yang zodiaknya juga Gemini, yaitu Donald Trump dan juga Xi Jinping. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, tapi yang pasti kita bakal ulas nih sama Cojet. Mungkin gini, Miss ya, sorry. Buat Miss CEO, gue mau tanya dulu deh, sebenarnya zodiak itu kapan sih mulai munculnya gitu? Oke. Sebenarnya zodiak itu berawal banget tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi bangsa Sumeria di Mesopotamia tuh mereka merupakan pionir atau penemu dan mereka itu mengembangkan ilmu astrologi. Jadi sebenarnya zodiak ini bukan hanya mitos tapi dia adalah mencakup ilmu. Nah, apa itu ilmu astrologi? Itu ilmu yang mempelajari posisi dan pergerakan benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang gitu. Dan di saat itu tuh mereka berkeyakinan bahwa benda-benda langit tersebut tuh sangat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi gitu. Pada saat itu? Nah, sementara zodiaknya adalah sistem. Zodiak itu adalah sistem perbintangan yang terbagi menjadi 12 tanda. Jadi itu merupakan dasar bagi para astrologi untuk mempelajari atau menafsirkan gerak-gerak benda langit gitu. Saat itu ya. Oke. Terus gini, gue mau nanya nih. Terus faedahnya zodiak ini buat manusia tuh apa sih? Faedahnya ya. Sebenarnya faedahnya sih kalau saat itu kan adalah sebagai rasi bintang ya. Jadi gue jelasin dulu ya. Jadi tiap bulannya tuh bintang tuh memiliki tanda kayak sistem koordinat gitu loh Bang Jasper. Dan itu terlihat seperti hewan. Mengapa? Zodiak itu berasal dari bahasa Yunani yaitu zodiakos cyclos yang berarti lingkaran hewan. Jadi tiap bulan itu gitu. Jadi diketahui sampai sekarang tuh ada 12 bintang yang mewakili 12 bulan di masa sekarang Januari sampai Desember. Ya? 12 yang diambil yang diakui. Ya, yang diambil. Ini makanya nih ada kursi-kursi di bawah juga ya yang mewakili mungkin rasi-rasi bintang atau lambang-lambang zodiak gitu. Gue tuh taunya zodiak itu dari kartun lama Sensei ya, di mana tuh keren-keren banget gitu. Dia perwujudan itu, terus mereka fighting gitu. Dan itu gue suka sih mengenai hal itu. Jadi buat teman-teman ya, nanti bakal kita bacain. Lu zodiak apa? Mungkin gue mau lihat juga Miss. Gue rada kaku ya manggil buat Miss CEO ya. Kita mau coba kita tanya dulu ke bawah nih tapping. Zodiak. Iya, kalian zodiaknya apa? Oh, mana Taurus? Oh, ini Taurus nih. Taurus itu sebenarnya ada hubungan apa dengan Raurus? Nanti kita juga tanya ya. Oke. Oh, Aries. Halo Aries. Halo Aries. Scorpio. Hadir tuh. Halo. Cancer. Halo Cancer. Wih, banyak juga ya. Ada lagi nggak? Mana nih yang bulannya sama-sama gue nih? Gemini mana Gemini? Mana Gemini. Katanya kalau yang bulannya yang zodiak Gemini mau dikasih hadiah sama Bang Jasper. Iya loh. Hadiah apa ya? Oh iya, ada nanti hadiahnya. Iya, ada. Yang Gemini mana? Ada dong. Gua kasih buat yang Gemini spesial banget nih. Yaitu
seribu pertanyaan tentang Gemini. Perasaan gue nggak enak. Iya, jadi oke, ada Kadut juga. Kadut, zodiak lu apa? Gue mau tahu nih, gue mau dulu 12 lengkap CEO ya. Manggilnya enaknya apa ya? CEO ya? Senyamannya aja, COZ boleh. COZ ya. boleh. Jadi ya COZ itu kan CEO of zodiak. Jadi gue panggilnya Cos aja ya. Cos, jadi gini Cos. Biar enak ya kan. Jadi kalau kalian nanya Cos itu apa? Cos itu adalah CEO of zodiak. Nah ini, jadi buat teman-teman tadi yang udah muncul aja mungkin Cos ya yang kita mulai bacain nanti di 5 menit ke depan. Tapi gue masih ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di dalam pikiran gue. Zodiak ini sebenarnya kan ada yang bilang gini ya. Zodiak itu kayak ada juga ramalan-ramalan di dalamnya kan. Dan gue tuh sebenarnya orang yang tidak percaya tentang ramalan. Gue percaya tentang prediksi sih ya. Karena prediksi itu menandakan bahwasanya manusia itu punya kecerdasan dari apa yang terjadi selama ini, dari apa yang dia lihat, terus dia rangkum, terus jadilah sebuah prediksi gitu. Misalkan ya, ada perempuan yang selalu DM gue misalkan. Nah itu bukan ramalan, tapi prediksinya dia adalah mempunyai ketertarikan terhadap kita. Nah itu kecerdasan itu dipakai seperti itu. Nah zodiak ini itu sebenarnya gimana sih? Mitos atau fakta atau ramalan atau gimana, Cos? Sebenarnya dibilang mitos juga bukan ya, karena yang seperti tadi aku sudah jelaskan, zodiak itu berasal dari ilmu astrologi. Jadi itu bukan mitos, lebih ke fakta. Tapi kebanyakan sekarang digunakan untuk ramalan dan itu sah-sah aja sih sebenarnya, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau aku sendiri pribadi memaknai manfaat zodiak itu sih bukan sebagai ramalan ya, tapi lebih ke mempelajari sifat-sifat umum yang ada di diri masing-masing zodiak. Misalnya Bang Jasper nih, aku tanya nih, Bang Jasper, zodiak lo apa? Gemini. Berarti Bang Jasper orangnya kayak gini, seperti Gemini. Nah, rata-rata tuh kalau Gemini adalah Gemini itu lahir di antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni ya. Dan dia itu melambangkan dualitas. Jadi kan Gemini itu kembar ya. Iya, jadi dia tuh melambangkan dualitas dan kecerdasan. Jadi Gemini itu biasanya fleksibel, cerdas, penuh kreativitas kayak gitu. Mereka juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa gitu kan. Yang seperti kita perhatikan, benar banget kan Bang Jasper kayak gitu kan. Dia itu kreativitas banget, fleksibel, orangnya nggak mau bodo amatan gitu ya, nggak mau tahu urusan orang gitu, fleksibel aja orangnya. Kayak gitu, dan itu adalah sifat-sifat umum yang bisa kita pelajari. Oh ternyata Bang Jasper seperti ini ya orangnya gitu. Oh oke. Itu mungkin belum ke Gemini ya. Jadi nanti juga teman-teman gini, selain kita bakal bacain, nanti juga ada sesi di mana apa yang kita bacakan atau apa yang kita sampaikan mengenai mungkin lebih ke karakter kali ya, atau prediksi tentang karakter orang yang berzodiak ini gitu. Nah nantinya tuh mungkin kita ada sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang masih di sini boleh nanti di-compare misalkan apa yang terjadi sama lu yang berzodiak Taurus misalkan gitu. Atau juga yang mungkin lebih seru yang mau kita ulik nanti Cos ya. Bagaimana zodiak si Taurus sama Leo misalkan gitu kan. Antara Banteng, Taurus Banteng gak sih? Apa Taurus itu? Taurus Banteng ya. Oh ya. Taurus Banteng. Banteng sama Leo nih. Banteng sama Leo Singa. Iya kan? Banteng sama Singa tuh gimana ketemu gitu hubungannya. Nanti mungkin lebih ke situ kayaknya ya. Setuju gak nih? Jadi buat teman-teman nanti kita kasih kesempatan buat kalian ya. Di samping itu juga ada nanti mungkin kita hiburan sedikit pas break. Ada yang nyanyi juga, terus juga ada mungkin yang mainin drama kecil lah ya mengenai yang ini sama ini tuh gimana sih gitu. Kalau dia pas pacaran tuh gimana gitu. Jadi seru banget. Jangan kemana-mana, kabarin teman-teman yang lain, stay di sini. Kita bakal sekitar 1,5 jam ke depan lah ya. Kita bakal bahas masalah zodiaknya kalian. Enaknya gimana nih Cos? Kita mau langsung mulai apa gimana? Mungkin kita bisa langsung mulai atau mau pemanasan dulu, kita denger dulu satu buah lagu mungkin Bang Jasper. Lagunya mana penyanyinya? Penyanyi belum datang. Oh ada. Apakah penyanyinya sudah datang? Oke. Boleh. Halo. Penyanyi kita ternyata Scorpio. Gimana penyanyi? Wow. Keren banget nih. Ini Bu. Halo, selamat malam. Aku ya Selamat malam. Hai semuanya, aduh senang banget ya ada Evan Scorpio lagi. Gimana Hai, Cos. Scorpio. Hai Cos.
Charles itu CEO of Zodiac ya, nggak sih? Iya, betul. Oh iya, aku juga mau kasih tahu teman-teman semua nih kalau misalnya mau konsul mungkin atau mau lihat-lihat konten bisa ada di, boleh nyebutin ini nggak sih? Boleh banget, Aplikasi di sini selain iklan ini? bebas. Oh, oke. Boleh. Boleh di TikTok @CEO of Zodiac. Nah, kalian bisa Gak apa ya? lihat tuh. Nggak apa-apa kan ya? Oke. Nggak apa-apa lah ya. Gue nyebutnya apa? Tete terlalu tok gitu ya. Jadi buat temen Tok-tok, yang mau ya. mungkin lebih daily activity, lu Iya, mau tahu jangan zodiak lu disingkat. apa gitu, nanti bisa aja ke aplikasi itu buat kepoin aktivitasnya CEO of Zodiac gitu. Betul. Instagram juga ada kan ya? Ada Instagram juga. Oke. Baik, ini si Scorpion mau nyanyi lagu apa? Atau kejutan aja buat kita? Kejutan ya, boleh kejutan Oke. buat kalian semua. Mau kapan? Sejam ke depan atau sekarang? Boleh, mau buat Oke. woro-woro manggil orang gitu ya. Oh boleh. Boleh. Harusnya Kayaknya ya, spesial yang banget nih lagunya begini. nih. Spesial banget. Aku suka Lu sama lagu ini. pakai apa? Pakai YouTube apa pakai apa? Apa kayak ini playlist dari playlist. Oke. Mau pakai playlist itu di apa ya? Itu peredamnya itu dimatikan dulu gitu. Coba. Jadi Ini biar aku masuk. Gue nggak tahu nih dia ada peredam atau gimana nih. Gini ya. Ini udah aku ijonya udah aku ke kiri, geser ke kiri. Iya, Benar. hijaunya diabu-abuin. Oh iya. Mau cari zodiak kepiting abu-abu. saus Parang. Oke. Kayaknya aku relock dulu deh. Aku takut banget delay nih. Oh, tapi kalau kamu pakai playlist musik dari playlist itu nggak perlu pakai itu sih. Atau nggak apa juga sih, biar suara lo lebih terdengar dengan jelas. Lebih, iya betul. Nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai peredam. Oh gitu. Oh iya, tadi kan cek soundnya kagak pakai peredam. Pakai peredam. Gimana sih? Belum diabu-abuin maksudnya. Coba aja deh aku cek sound ya. Kalau misalnya itu Oke, boleh. Oke. Ntar dong, relock dulu bentar ya. Boleh. Requestnya, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman sebelum kita ke segmen selanjutnya, kita bakal dengerin dulu ya satu buah lagu dari Kak Sambal Scorpio. Mata. Dari Scorpio. Ya bakal menyengat banget deh kayaknya. Iya, benar. Gue nggak ada request sih sebenarnya ya. Mana dia? Oh, ternyata dari angkasa dulu ya. Lah, malah mau Alip yang naik. Jadi buat teman boleh juga ya kalian pakai avatar bintangnya kalian atau zodiaknya kalian. Nah, terus nanti kalian nyanyi deh gitu. Nyanyi lagi. Duduk deh di atas gitu. Mungkin ada yang mau kalian tanya karena gue mau ada yang seru nanti kayaknya di sini ya. Yang bakal curhat cerita, "Bang, gue kok nggak cocok ya sama zodiak ini ya," gitu. Gue itu rasanya aneh banget sih, tapi itu seru juga buat diomongin gitu. Iya, gimana, atau Scorpio? mungkin dia punya pacar baru nih yang apa namanya zodiaknya Cancer misalnya, gimana sih supaya langgeng kayak gitu-gitu. Bener. Mana gimana? dia? Scorpio sudah siap? Oh, thank you banget ya yang Bu udah kasih lucky bag. Hello, I'm back. Oke. Udah bisa sekarang? Aku udah ngambil amplop juga. Insya Allah siap. Oke. Silakan buat Scorpio, kasih kita suara menyengatmu. Ingat gak tuh? Buat kalian semuanya, pendengar Hostel Zodiac, have fun ya. Semoga berkenan satu lagu ini buat kalian. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan
berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Hilang, tak masuk logika, termangu hati. Kau menggenggamku menatapnya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukannya diyakini. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh, ha, jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Terima kasih. Assalamualaikum Denai. Waalaikumsalam. Bang Tim, kemana aja lo baru on? Ada aja kok gue Nay. Ya. Guys, halo. Hey host, kenalan boleh nggak? Kalian nomor WA gitu, biar bisa seleb call. Di siapa sih? Lagi, gue kick aja ya. Males gue ladeninnya. Oh jangan di-kick. Bye, Jamet. Jangan di-kick. Hai Hostel Lovers, budayakan ucap salam ya jika masuk ke ruangan orang lain. Jangan main naik, apalagi sampai minta nomor WhatsApp. Supaya kenalannya enak, jangan tiba-tiba kayak gitu. Jadi kena kick kan? Dipersembahkan oleh Hostel Radio Beyond the Radio. 101.5 Hostel Radio. Oke, ada iklan dikit ya. Jadi jangan sembarangan naik ya, izin dulu, permisi dulu gitu. Dan juga buat teman-teman Yoho yang mungkin mau bikin iklan, bumper, apapun itu, bisa hubungi Hostel Teater ya. Harganya cengli kok, dan bisa dipakai seumur hidup. Dan itu ada patennya dari Hostel Teater. Oke, thank you banget buat Scorpio yang tadi bawain lagu Mangu ya.
Gimana Itu gimana lagu gimana? kesukaanku banget toh Bang gitu ya. Jasper. Iya, Oke. makasih Kak Sambal. Appreciate juga Kak Perfume. buat apa sih namanya Power 20 ya. Dia bikin lagu Ya. yang enak banget buat didengerin juga dan relate juga buat kita semua gitu. Oke, ini langsung aja mungkin Cos ya. Karena udah nggak sabar nih pada yang punya zodiak mau dibacain tuh zodiaknya lagi apa nih sekarang gitu. Mungkin mulai dari mana dulu? Tadi ada yang bilang Cancer sih ya. Oh, Cancer, oke. Mana nih Cancer, typing dulu, make sure dulu mereka Mana, dengerin. mana? Iya kan? Siapa Itu apa yang tuh? mau Iya. dibacain duluan? Hadir. Ya. Oke, Taurus nih. Sagi hadir. Oh, Sagi Gemini. Oh, ada Gemini. Halo. Kita sama lo. Halo Gemini. Oke. Aries Kak. Aries, Oke, Pisces, Pisces dong. oke. Wah. Jadi gimana yang dulu? Tadi sih aku lihat Cancer duluan sih ya. Cancer Oke, mana Cancer kakak Cancer kayak gitu. Oke. Tapi aku bukannya ngebacain ramalan ya teman-teman ya. Cuma ngebacain kayak sifat-sifatnya seperti apa. Oke. Untuk Cancer kalian yang lahir di tanggal 21 Juni sampai 22 Juli ya. Cancer ini diwakili atau dilambangkan oleh kepiting ya. Kenapa dilambangkan kepiting? Karena mereka sangat peka, melambangkan kepekaan dan perlindungan gitu. Jadi kalau kepiting itu kan menggunakan capitnya untuk melindungi dirinya ya. Jadi individunya si Cancer nih sangat emosional ya, terbukti dari capitan-capitan kepitingnya. Terus Cancer itu perhatian dan juga sensitif anaknya. Mereka tuh pokoknya peka banget deh, terhubung banget sama perasaan, baper banget, dan tapi positifnya adalah mereka bisa menjadi pelindung yang kuat bagi orang yang mereka cintai kayak gitu, karena kepekaan mereka gitu kan. Terus keharmonisan dan perasaan nyaman itu sangat penting bagi Cancer, apalagi di rumah. Jadi dia tuh kalau udah sampai rumah, dia tuh pengennya suasana yang homey banget, yang harmonis, yang nggak mau apa ya namanya ya, gak mau bak big book lah gitu, pengennya damai-damai aja gitu. Jadi dia kalau udah pulang ke rumah udah deh jadi Cancer sejati. Gitu kan. Berarti Cancer ini dia ganas gak sih Cancer itu? Cancer Anteng ya? enggak, dia tergantung Enggak ya? sih. Sebenarnya dia tuh diam-diam memang menghanyutkan juga. Jadi kalau misalnya dia emang diam, tapi kalau udah diganggu mereka bakal nyapit sih. Oh, jadi dia kayak family man banget gitu ya? Iya, dia family man banget. Pokoknya kalau ada keluarganya yang disinggung atau diapa-apain, pasti dia adalah garda terdepan. Sebenarnya sih semua orang kayak gitu ya. Oke. Cuma Cancer tuh lebih ke peka karena dia Itu peka relate dan gak family sama man. pribadinya? Oh, jadi dia sensitif. Sensitif. Jadi Suara kalau aku kalian ada tuh nggak sih? punya teman Cancer itu hati-hati di kalau ngobrol gitu. Kadang-kadang apa yang kita omongin padahal biasa aja, cuma itu nyangkut banget di hati dia kayak gitu. Tapi dia tuh nggak pernah mau ngomong, jadi dipendem aja. Oke. Bener banget katanya Bener banget Bang. itu kata si Oke ya. Mm-mm. Jadi lu orang yang peka, pelindung, sensitif juga, dan kamu Family family man man. banget. Itu buat jadi ya buat cewek-cewek itu kayaknya cowok dia ya. Cowok sih kayaknya ya. Oke. Jadi kepiting laki-laki ya. Katanya kata si Libra sih tadi enak banget buat disiput-siput gitu, iya kan? Udah arah ya. Gua nggak tahu arahnya kemana. Kepiting Yang saus penting- padang dong. Iya. So, nextnya apa nih? Lagi Cos. Nextnya, coba di typing mana nih yang mau dibacain? Aries, Aries. Gemini. Kayaknya Gemini bakalan terakhir aja deh. Oke. Sabar ya buat Gemini ya. Sabar ya buat Gemini karena dia khususon ya. Oke, kita ke Aries kali ya. Boleh. Oke, Aries, kamu yang lahir di tanggal 21 Maret sampai 19 April. Sebenarnya ini Aries ini tanda zodiak pertama Bang dalam daftar zodiak. Yang kita tahu kan kayak pertama tuh Capricorn, padahal bukan. Yang pertama itu adalah Aries ternyata. Karena dia tuh saat di ilmu astrologi dia tuh yang terlihat pertama di langit gitu. Jadi dia adalah zodiak pertama sebenarnya. Dan Aries itu lambangnya adalah domba jantan. Karena Aries melambangkan keberanian dan semangat
Jadi mereka itu seseorang yang penuh dengan energi, inisiatif, terus juga lebih ke ekstrovert, terus siap banget nih menghadapi tantangan dunia gitu. Oh, Terus oke. jadi dia tuh kayak apapun bisa dia hadapin gitu. Karena Aries itu cenderung seperti leadership ya, leadershipnya tinggi banget. Ya, jadi tuh emang udah dari sananya tuh mereka jadi sebagai pemimpin gitu dan tidak takut untuk ambil resiko kayak gitu. Gimana? Aries bener nggak? Atau kayak ada yang kurang deh? Atau ada yang nggak? Gue nggak gitu sih. Gue orangnya anak rumahan aja. Gue sebenarnya introvert. Gue sebenarnya tidak suka bertarung gitu. Apapun aku hadapin asal sama kamu, asik. Oh berarti tetap aja ya, meskipun kambing jantan dia juga perlu kambing betina. Perlu Kalaupun dia pendamping, kambing betina, dia iya. juga perlu pasangannya untuk menguatkan dia. Semangat banget buat Aries ya. Berarti si Os kali nih yang Aries nih. Nanti kita ada cocok logian nggak? Aries cocok sama siapa sih? Ada. Nanti typing ya. Oke, boleh. Next, ayo kita next. Next Aries banget aku. Iya. Oh, yang tadi nih, yang nggak urus nih. Apa? Tak urus. Iya. Orang urus. Taurus sama Oke, kita baca yang Taurus kali ya. Yang tadi Cancer, Aries, dan sekarang Taurus. Oke. Taurus, kamu yang lahir di tanggal 20 April sampai 20 Mei, mereka itu digambarkan sebagai seekor banteng ya. Karena mereka melambangkan keteguhan dan kestabilan. Jadi tuh Taurus hidupnya sebenarnya flat karena dia kayak udah teguh dan stabil aja, pengennya stabil, nggak mau naik, nggak mau turun gitu, dia pokoknya di tengah-tengah aja. Nah, Taurus itu kelebihannya adalah dia tuh setia, sabar, terus penuh kasih sayang kayak gitu. Terus Taurus tuh sangat suka banget sama alam dan seni, Bang Jasper. Jadi pokoknya dia tuh kayak anak seni banget deh. Kalau ngelihat alam udah kayak pengen langsung bikin puisi romannya gitu. Anak senja, Taurus. Anak senja banget. Serius? Kalau Taurus. Yes. Mana tadi Karena Taurus? dia Bener gak lu? berhubungan banget sama alam dia. Nature banget. Anak Nature seni. banget. Iya. Ada hubungannya gak nih Taurus sama Megawati ya? Megawati zodiaknya apa ya? Enggak, dia kan Coba kita banteng kan? Banteng ya. Coba kita cari ya nanti ya. Iya, Megawati. coba kalian teman-teman cari dong. Coba kalian googling Megawati zodiaknya apa? Taurus gak dia? Karena dia pilih banteng kan? Gue punya siapa tahu, ya kan? Kalau misalnya iya, berarti dia percaya sama zodiak ya. Iya. Oke, next. Apa lagi nih? Oh ya, satu lagi. Dan kalau misalnya kalian nih pacaran sama orang Taurus, itu udah pasti loyal banget. Itu kalau sebagai cowok kayak sebagai provider man. Jadi dia akan menyerahkan, lo mau apa, gue yang bayar, jangan sampai lo yang bayar, kayak gitu. Widih. Enak banget nih pokoknya punya pacar Taurus. Enak banget loh. Tapi itu sama, kalau cewek kasihan juga ya. Kalau ketemu sama yang namanya cewek, iya. Kalau cewek kenapa? Iya sih. Kalau cewek dia lebih ke cinta banget sih, bucin banget dia kalau udah sama pasangannya. Oh iya. Dan buat cewek-cewek Taurus, hati-hati ya kalian ya di aplikasi ya. Kalian ketemu sama yang apa gitu, endo gitu ya kan. Itu ada istilah di aplikasi kan kayak gitu kan. Lu bisa dimanfaatin banget tuh sama yang begituan. Oh iya bener. Iya kan? Karena lu kamu mau apa sih yang gue beliin gitu. Bahkan lu belum lu bilang gue ada, oh lu ulang tahun gini ya, gue disiapin mobil nih buat lu gitu. Bayangkan lu sama Taurus ternyata enak banget ya. Gue baru sadar nih. Iya. Jadi buat kalian kalau ada yang ketemu Taurus di sini, jadi kan kalau udah tahu sifatnya ya, bahwasanya dia tuh loyal sama pasangannya, dia juga bucin banget gitu. Tapi satu hal, jangan lukain hati Taurus. Iya nggak? Karena dia tuh bener. Megawati banget. Lu bakal ditanduk. Mana tadi pertanyaan gue? Ada nggak yang nyari Megawati itu zodiaknya apa? Partai itu bukan berdasarkan zodiaknya beliau. Iya, coba berdasarkan zodiaknya, mungkin dia bisa jadi presiden lagi. Emang dia pernah jadi presiden? Enggak, kita nggak ngosipin masalah politik ini, Chow Z. Oh iya, oke, skip. Skip. Next. Next. Tadi kita udah bacain apa? Cancer, Aries, Taurus. Selanjutnya Aries, Taurus. adalah apa lagi yang mau dibacain? Ayo typing.
Gemini sabar ya, Gemini nanti bareng gue terakhir. Iya, Gemini Karena gue nanti. Gak mau. Zodiak Bumega. Zodiak Bumega. Kita mau bacain apa? Aquarius mungkin. Aquarius ada gak Coba orangnya? Aquarius ya. Aquarius ada gak? Typing. Ayo. Nunggu aja Nunggu udah. aja. Sabar ya Oh, buat Grey kayaknya ya. dia Gemini ya. Grey Gemini Iya, ya. dia Gemini katanya. Yang ada aja tuh. King ya, tapi meskipun kalajengking bukannya termasuk galak atau jahat atau gimana, tapi dia melambangkan intensitas dan transformasi. Jadi Scorpio itu biasanya orangnya intens, stabil, setia dan penuh gairah. Penuh gairahnya dalam arti adalah ya dia mencintai setiap suatu hal yang dia kerjakan. Misalnya dia suka berpuisi, dia pasti akan all out di dalam situ kayak gitu. Misalnya dia suka drama, dia bakal all out di situ karena dia sangat bergairah dalam menunjukkan obsesinya kayak gitu. Terus mereka juga nih ya memiliki ketertarikan yang mendalam pada hal-hal yang misterius. Jadi kadang-kadang mereka tuh suka hal-hal yang mistis mungkin Scorpio ya, atau mungkin yang klinik gitu. Lebih religius. Iya, lebih klinik gitu. Jadi dia tuh kayak dark pudu gitu ya. Tahu. Ya, santet, dia pengen pelet. tahu banget. Iya. Pokoknya hal-hal yang dark web gitu. Oke. Kayak gitu. Dia suka hal yang misterius. Kalau positifnya mungkin dia lebih bisa ke arah ke religius gitu kan. Kan religius itu kan juga termasuk sesuatu hal yang misterius juga ya, yang harus kita gali seperti apa gitu sih. Apakah betul Scorpio? Dan Scorpio ini ya digadang-gadangkan adalah sebagai zodiak yang sangat seksi. Oh ya? Karena penuh gairah. Terbukti tadi ya? Suaranya seksi ya? Iya bener. Kak Scorpio itu suaranya seksi banget. Gitu. Apakah Thank benar you. Scorpio? Bener gak? Apa ya namanya? Scorpio respon dong. Lu bener gak? Mana bagian gak benernya gitu? Apakah bener lu suka hal yang klinik, hal yang mistis, hal yang berbau-bau religius juga mungkin gitu? Mungkin langsung ya Kak Sambal, Kak Scorpio bisa. Ada sebagian yang benar, diklaim. tapi ada sebagian yang belum pernah aku jalani, jadi belum terbukti. Bagian Hal mana itu? klinik soalnya nggak tahu, soalnya takut kayak gitu-gituan. Oke. Jadi kayaknya kalau aku pribadi jauh deh dari hal-hal kayak gitu. Tapi yang Tapi sebagian kamu penasaran yang mana kan? ya? Yang mana ya? Iya. Religinya benar Penasaran. berarti ya? Religiusnya Nggak tahu benar ya. gitu. Enggak secara religius lu gimana sih? Religius gak orangnya gitu? Religius atau tidak? Iya kan? Atau lu B aja Menuju gitu? sih. Enggak juga sih, Menuju. tapi berusaha untuk religius gitu. Oh, tapi untuk hal-hal yang klinik dan yang berbau-bau santet, pelet dan segala macam itu lu takut malah ya? Iya, takut banget malah. Karena dia lebih ke Insya Allah jauh religiusnya dari ya gituan. Bang. Oke, berarti kurang jam terbang aja nih Scorpio-nya nih. Iya, Ketika dia ketemu mungkin triggernya dia bakal Kebetulan sihir kali ya? Iya. Dia sebenarnya takut, tapi dia penasaran juga sebenarnya. Oh. Mendalami juga ya nggak sih Kak Scorpio? Nanti gua ajarin. Gua ada satu mantra. Antun, tuh boleh tuh. Iya. Mantra apa tuh? Expecto patronum. Itu Harry Potter sih. Berubah gitu ya? Dong, Harry Ranger Potter Pink. dong itu. Makasih ya, Oke. Cos ya. Iya, Makasih sama-sama ya, Kak Bang. Scorpio. Sama-sama. Oke, next. Siapa lagi? Gue mau tapping lagi nih. Ada tadi berapa ya yang udah ya? Mana tadi ada yang rilis tuh? Oh iya, Cancer udah, Aries udah, Taurus udah, Scorpio udah. Oke, berikutnya gimana? Sagittarius. Gimana? Sagi. Ada lagi nggak? Oke. Ada lagi nggak Sagi? Gemini nanti ya. Sabar ya Gemini. Gemini last loh. Gemini itu nanti last. Gak ada. Nggak ada, ya udah Sagittarius dulu. Gemini keluarin di akhir ya. Sagittarius kali ya. Boleh.
Oke, Sagittarius, kamu yang lahir di tanggal 22 November sampai 21 Desember. Sagittarius itu lambangnya adalah pemanah. Dan dia itu melambangkan petualangan dan optimisme. Jadi Sagittarius itu dia suka berpetualang. Dia tuh optimis dan penuh semangat. Terus mereka tuh selalu mencari peluang baru yang tersedia untuk mengikuti keinginan petualangan mereka. Kayak misalnya, aku tuh pengen banget deh naik gunung kayak gitu. Aku pengen ngerasain gimana sih petualangannya naik gunung, dan itu pasti bakal dijalanin sama mereka. Terus Sagittarius ada pembelajar seumur hidup yang selalu ingin memahami dunia yang lebih baik. Sagittarius juga orangnya cuek banget sih. Jadi dia tuh nggak mau tahu urusan orang. Jadi kayak udahlah, urusan gue aja tuh udah ribet gitu. Gue ribet nih ngurusin diri gue daripada ngurusin orang. Jadi dia orangnya cuek. Sagittarius tuh orangnya cuek banget. Tapi dia juga sebenarnya peka dan tulus orangnya. Gitu. Ya nggak sih, Sama pasangan Sagi? gimana? Sama pasangan gimana, Kalau- Sagi? Sama pasangan dia untuk awal-awal ya, karena dia suka petualangan ya. Jadi kalau misalnya di awal-awal dia tuh kayak mungkin lebih ke playboy, playgirl. Tapi Oh ya? di saat dia sudah menemukan pasangan sejatinya, dia tuh bakal menjaga banget hatinya gitu. Jadi kalau misalnya kita suka lihat Sagittarius, kok kayaknya dia player ya, kesana sini mau, atau friendly banget anaknya. Emang dia kayak gitu orangnya. Karena mereka berpetualang banget, gak mau dikekang. Tapi di saat mereka sudah punya komitmen, ya semoga aja sih dia bisa jaga hatinya sih, rata-rata sih gitu. Oke. Dan buat Sagittarius gimana pendapat kalian? Karena gue juga lagi intens sama Sagittarius kayaknya. Jadi kalau misalkan dia kemana-mana berpiting aja Sagittarius. Iya kan? Sagittarius itu friendly banget sih anaknya. Jadi belum tentu dia sana sini mau, sebenarnya enggak, karena memang dia pengen banyak berteman aja. Gitu. Dan sambil Oke, mencari-cari oke, yang oke. cocok juga sih. Tapi dia Ini ada tulus satu ya. biji. Tulus. Ada. Sagi tuh tulus banget anaknya. Oke. Oke. Justru kadang-kadang dia yang suka dibohongin, Bang. Oh gitu. Jadi bisa deh nanti gue bohongin sekali ya buat Sagittarius. Iya kan? Gitu juga dong. Iya. Oke, next. Siapa lagi nih? Sagittarius tadi mana? Oke ya, Sagittarius yang nggak ada komplain ya, atau nggak ada apa yang mau kamu Mau dibantah mungkin. Nah, Iya, di sini ada ini- Sagittarius itu Tobeli, Bang. Oh iya juga sih ya. Ada Coba Kapten Tobeli ya. kita mau tahu dong apakah betul. Iya benar juga sih. Oh iya tuh di pojokan. Jangan-jangan dia tidur. Ini Sagittarius yang ini, dia tidur mulu. Sagittarius apa ini? Dia berpetualangan dalam mimpi. Iya, gimana? Tobeli. Emot doang dia. Lah, berarti Jangan dia tadi gak iya aja nyimak. dong. Iya loh. Tadi minta dibacain. Yang mana yang benar? Mm-mm. Iya, betul. Bukan player, mungkin coach. Pelatih dong. Oke. Nextnya apa nih? Atau gini ya, buat teman-teman yang tadi udah kelewat, jadi bisa aja lu cek juga di akunnya CEO of Zodiac di di aplikasi T itu lah ya. Iya, di aplikasi itu kalian bisa lihat reviewnya di situ, apa aja yang mungkin zodiak kalian tuh lagi apa gitu, atau kalian tuh seperti apa dan cenderung seperti apa, dan kalian tuh match-nya sama siapa gitu. Oke, tadi udah ada Cancer, Aries, Taurus, Scorpio, sama Sagittarius. Nextnya apa lagi yang mungkin mau kita kasih tahu mengenai kepribadiannya dia? Gue mau typingan. Tapi kecuali buat Gemini ya. Buat Gemini sabar banget deh. Karena gue juga nunggu gitu. Kita satu basis yang sama pada malam hari ini. Siapa lagi yang mau dibacain? Mungkin Oh, ada itu tuh. siapa di sini? Ikan tuh, ikan. Aquarius. Pisces. Ya by the way, gue ngelihat logonya Pisces ini jadi kayak pengen di warung seafood gitu.
Oke. Enak ya. Bercanda Tinggal gue. goreng. Bercanda. Iya bener banget. Cancer udah lo tadi. Kamu. Oke, Cancer silakan udah Pisces. tadi. Pisces ya. Pisces. Pisces. Coba siapa Pisces? Acungkan tangannya. Itu kursi berapa itu? Selain Yang hijau-hijau. Barney. Oh iya bener juga. Selain Barney. Aries baru on dan nanti kita bacain lagi nggak apa-apa ya. Ya boleh. Kita beralih ke Tergantung. Pisces dulu ya. Ke Pisces Tergantung hostnya. Pisces, kalian yang lahir di tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Seperti kita tahu, dilambangkan oleh ikan yang melambangkan empati dan spiritualitas. Jadi orang-orang Pisces tuh biasanya orangnya penuh empati, romantis, terus penuh inspirasi. Karena mereka tuh sangat banget terhubung sama dunia emosional dan memiliki intuisi yang kuat. Jadi Pisces tuh cenderung menciptakan hubungan yang penuh makna dan mendalam dengan orang lain. Jadi singkat kata adalah intuisi Pisces tuh kuat banget. Jadi dia tuh susah banget buat dibohongin orang. Dalam arti gue tahu nih, lu gak usah bohong sama gue udah tahu, karena gue peka banget, intuisi gue kuat, kayak gitu sih Pisces. Terus dia tuh orangnya romantis banget. Lalu apa lagi ya? Penuh empati. Ya nggak sih Om Barney? Oke, kita buka mic-nya coba. Ya gue mau denger. Dia katanya penuh empati, penuh intuisi, benarkah itu? Betul. Nah, dia lagi di mana? Apa jawabannya? Halo Om Barney. Betul. Coba mungkin yang nggak kita tahu dari Satu lagi yang kurang. apa itu? Berimajinasi tinggi dan kreatif. Iya, Oke. itu tadi penuh Tadi inspirasi kreatif masuk dia ya? masuknya ya. Wah. Maaf saya Gua- mau minta ini tapi pembuktian. Apakah Pisces beneran Om Barney beneran romantis? Tadi dibilang sama si Om Zodiac. Mungkin ya, tapi Pisces. aku tuh nggak pernah menempatkan diriku untuk sengaja berromantis. Tapi pada momen-momen tertentu itu membuat pasanganku kelepek-kelepek. Gak tahu itu namanya romantis atau enggak, aku nggak tahu. Bisa dari kata-kata, bisa dari perlakuan, bisa dari surprise, hal kecil. Misalkan contoh aja, tiba-tiba contoh nih, pasangan misalkan lagi sakit, tiba-tiba bisa bikinin bubur, tiba-tiba bikinin teh tanpa diminta, bantuin cuci tanpa diminta, tanpa dikomando. Nggak tahu itu romantis atau enggak, tapi ya menurut dia itu sangat menyentuh. Oke. Karena Boleh rasa juga. empatinya sih yang besar kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke perbuatan ya, lebih ke sikap. Tapi gue rada ini loh. Kalau misalkan Ya. kayak tadi ya, bagian yang kayak lu bikinin bubur tuh romantis menurut gue. Tapi kalau misalkan kayak nyuciin baju tuh menurut gue, kalau gak dicuci karena pasangannya sakit, pakai baju apa? Bercanda gue ya, bercanda. Oke, jadi confirm ya buat Pisces ya. Bahwasanya dia orangnya, gue baru tahu loh. Ternyata Pisces itu punya sisi romantis yang sebenarnya dia romantis gitu. Dan dia nunjukinnya dari act of service berarti ya. Iya. Dan kalau Pisces tuh ketahuan banget dari lagu yang lagi dia sering denger. Misalnya dia lagi denger lagu romantis berarti lagi seneng. Kalau dia lagi dengerin lagu galau berarti dia lagi galau. Oh. Dia kelihatan banget dari lagu biasanya kayak gitu. Kayak kemarin dia bawain Mengekspresikannya lagunya dari Iris lagu. itu berarti lagi apa dia? Iris apa jatuh cinta ya? Kayak gitu deh, kayak lembut-lembut kalem, bikin Eh. bergetar rahim Enggak, gitu. kalau itu sih lebih ke nostalgia sih. Oke, harus dikonfirmasi Orang ya. dia lagi Pisces itu ya, nostalgia. orang Pisces itu gampang terjebak nostalgia. Oh, benar, gitu. baper banget. Melankolis berarti ya? Bener gak sih? Iya. Melankolis ya bener. Tapi Oke. di ini ya dia kayak berusaha nutupin sebenarnya tapi nggak bisa. Oh. Iya betul banget, betul. Oke, buat yang juga relate sama Pisces ya, selain Pisces yang di atas ini, itu tadi yang kita bacain, ada beberapa udah yang kita bacain. Nextnya ini bakal apa yang belum, coba kalian typing, gue mau lihat gitu. Oh ada Aries tadi udah ya. Jadi gini, gue sih bisa aja minta buat CEO of Zodiac bacain lagi sedikit mengenai zodiaknya dia. Tapi kalian typing dong gitu. Gue ketinggalan bang, gue baru bangun bang, gue begini-begini bang gitu.
Nextnya siapa nih? Virgo. Oh iya, Virgo belum nih. Gemini sabar Virgo. ya. Gemini terakhir. Gemini sabar ya, Gemini. Gemini. Oke ya. Jadi kita mau baca apa dulu Aquarius. nih, Virgo? Aquarius sih Virgo. tadi. Aquarius udah belum sih Aquarius? Belum, Aquarius belum. Oke. Tadi sih banyak yang minta Aquarius ya, berarti Aqua dulu aja kali ya. Oke, boleh. Ini yang berair-air ya, Aqua ya. Iya. Jadi aus nggak sih? Oke, Iya, buat nggak? kalian yang Iya. yang lahir tanggal 20 Januari sampai 18 Februari, Aquarius dilambangkan sebagai manusia pengisi air atau air. Jadi air itu melambangkan inovasi dan kepemimpinan. Jadi untuk Aquarius itu biasanya orang-orangnya sangat inovatif, ramah dan visioner. Ramah banget ya, kayak air mengalir gitu kan. Terus mereka tuh cenderung berpikir di luar nalar sih. Kayak dia selalu mencari cara buat gimana sih supaya misalnya kayak dia sebagai seorang pejabat, gimana sih untuk memajukan masyarakat, gimana sih supaya masyarakat gue ini lebih maju daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi intinya Aquarius adalah pemimpin yang berpikiran terbuka dan selalu berusaha untuk menciptakan perubahan yang positif gitu. Jadi tuh leadershipnya tinggi banget. Jadi dia sosialnya tinggi ya. Sosialnya tinggi seperti Ibu Megawati mungkin ya, pemimpin yang berpikiran terbuka. Balik Bener lagi juga. ke Megawati dong. Iya, Megawati kan dibilang kan ketika minyak goreng nggak ada, lu jangan mikir digoreng mulu gitu. Lu kukus kayak gitu. Dia mikirin gitu gimana solusinya. Inovatif banget nggak sih? Meskipun menyebalkan juga solusi beliau itu, tapi setidaknya beliau mikirin lah ya. Kan? Tapi bener Aquarius banget sih. Bener. Pikir-pikir kayak gitu. Dan Aquarius itu kadang-kadang di luar itu memang dia menunjukkan I'm fine, gue baik-baik aja, gue bahagia-bahagia aja. Padahal dalamnya itu dia hancur banget. Jadi dia tuh nggak pengen terlihat lemah di depan orang lain. Gitu. Iya, jadi dia bisa banget nutupin. Nah, makanya buat lu yang punya pasangan Aquarius mungkin ya, Cos ya. Jadi kalian harus peka juga, meskipun dia ketawa-ketawa mulu tuh nggak mungkin orang ketawa mulu gitu. Orang juga ada sisi sakitnya kan. Lalu tanyain aja. Betul. Iya kan, Hani Bani Sweetiku, lu lagi kenapa gitu ketawa mulu? Kayaknya nggak normal deh. Apa yang terjadi dalam diri kamu? Cerita dong ke gue gitu. Nah ini tapi buat gitu yang kelewat, Cos ya. Jadi buat teman-teman nanti kan ada sesi selanjutnya nih. Di sesi 1 jam setelah 1 jam ya. Nanti ada sesi buat kalian, boleh deh yang belum kebaca, nanti bisa naik ke atas kursi buat kita bacain ulang. Kayaknya gitu deh ya. Ya kan, boleh. Buat yang kelewat tadi tapi tetap stay di sini, kita tetap hargain effortnya kalian buat dengerin zodiak kalian ya. Jadi kita masih kasih kesempatan. Oke. Tapi sesuai request lo yang dibacakan ulang ya. Nanti kita kasih tempat tuh. Oke, nextnya apa setelah Aquarius? Setelah Aquarius, coba typing mau apa lagi yang dibacain? Yang pasti Gemini terakhir ya. Oh iya Bang, apa? Selain zodiak itu punya elemen juga Bang. Oh, oke. Iya, Nah ini menarik nih, gue suka nih yang kayak gini-gini nih. Berasa superhero gue. Elemen zodiak itu dia biasanya ngambil dari unsur-unsur alam kayak air, tanah, udara, api, dan itu kayak untuk memperkuat karakter zodiak masing-masing kayak gitu. Jadi elemen itu memberikan karakteristik dan pengaruh tertentu sama zodiak. Kayak jadi misalnya, misalkan Virgo api gitu ya, Gemini petir gitu ya. Ternyata orangnya gitu juga. gosong. Iya kan? Jadi dibagi jadi 4 ya, ada api, air, tanah, sama udara. Nah, elemen api itu ada 4 doang. Coba, di elemen api itu ada Aries, Leo, sama Sagittarius. Nah itu elemen api. Kenapa dikenal elemen api? Karena sifat mereka yang penuh semangat, berani, dan sangat agresif gitu. Ini cuma sifat ya, agresif tuh dalam arti bukan kayak gerasak-gerusuk, enggak. Jadi kayak dia berani untuk mengambil resiko atau mengambil jalan duluan karena dia tuh sosoknya pemimpin banget, leadership banget, bersemangat dan tidak takut ambil resiko. Menyala bangku gitu-gitu ya? Menyala banget, menyala bangku. Itu Aries, Leo, Sagittarius, elemennya api ya. Jadi kalau misalnya kalian suka berkoar-koar atau kadang cepat tersulut amarahnya, nah itu di elemen api biasanya. Tapi cepat redanya juga. Oh, oke, berikutnya elemen apa lagi? 4 itu ya? Berikutnya ada, ya tadi api, sekarang air ya. Kalau zodiak dengan elemen air itu ada Cancer, Scorpio, dan Pisces.
Ya kalau Pisces dan Cancer mungkin kita tahu ya karena mereka hidupnya di air ya. Cancer kepiting, Pisces ikan. Tapi Scorpio ini nih, kenapa jadi elemen air dia ya? Padahal kan dia kalajengking. Iya benar, kenapa nggak Aquarius? Iya kan Aquarius nggak ada kan? Oke, kenapa tuh? Enggak. Karena mereka tuh memiliki sifat yang emosional, sensitif, dan intuitif. Emosional tuh bukan berarti marah-marah, enggak Marah-marah ya? Lebih ke sense of emosi mereka. Jadi kayak sensitif banget, terus intuitif gitu. Karena mereka tuh cenderung lebih peduli pada perasaan orang lain dan mudah terbawa emosi. Jadi dia tuh kayak air mengalir gitu loh. Gitu elemennya tuh. Terus selanjutnya ada elemen tanah. Elemen tanah itu Taurus, Virgo, sama Capricorn. Kenapa sih dibilangnya tanah? Karena mereka tuh sifatnya pengennya stabil, praktis, dan realistis. Mereka tuh lebih banyak menggunakan logikanya. Dia tuh fokus pada hal-hal yang nyata dan mengutamakan logika aja gitu. Terutama kalau yang elemen tanah tuh bercatut dengan cuan yang realistis. Jadi kayak misalnya, ngapain sih ngerjain yang aneh-aneh gitu, yang pasti-pasti aja. Mereka tuh pengen yang kagak jadi cuan gitu ya. Tapi berarti dia melek banget kalau yang berhubungan dengan cuan-cuan gitu ya. Iya. Yang kalau nggak bermanfaat buat gue nggak usah lah gitu. Terus selanjutnya terakhir adalah elemen apa? Ada elemen udara. Elemen udara itu Gemini, Libra, sama Aquarius. Nah, kenapa Gemini, sih Libra, mereka Aquarius, dibilang elemen? Kenapa dibilang elemen udara? Nah, Gemini, Libra, Aquarius ya. Karena mereka tuh memiliki sifat yang cerdas, komunikatif, dan fleksibel. Jadi mereka tuh cenderung lebih tertarik pada ide-ide baru, terus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Gitu. Jadi buat zodiak elemen udara nih ditaruh di sebuah tempat yang memang baru banget, ya udah akhirnya 5 menit atau 10 menit kemudian mereka bakalan jadi akam situ sih. Dalam arti jadi nyambung banget sama orang situ karena kemampuan adaptasi yang tinggi. Oke. Gitu. Jadi buat Bang Jasper mau ditaruh di mana aja, misalnya dimutasi di mana aja, misalnya gitu dari kantor. Gitu ya. Ya fine aja karena ya udah emang langsung bisa beradaptasi aja gitu. Batu aja di Joko. Iya. Elemen udara gue berarti ya. Oke. Iya. Gue bakal mengisi kalian dengan sesuatu yang bisa gue bikin panas, udaranya bisa bikin gue adem juga ya. Iya. Oke. Karena seperti udara kan bisa masuk kemana aja gitu. Oke. Gimana nih? Udah berapa zodiak nih? Udah hampir 1 jam loh ini. Udah hampir 1 sesi pertama loh. Ini sebelum kita bacain lagi masih ada 2, 4, ada 5 lagi ya. Gimana kalau kita bacain aja dulu kali ya, sampai selesai dulu deh, baru nanti. Boleh. Iya, karena gue mau dengar ada satu perdebatan antara 2 zodiak yang bakal dibilang seru juga dibilang enggak juga seru banget ya. Tunggu aja, bacain aja dulu deh. Siapa sih yang belum? Oke, siapa yang mau dibacain? Kayaknya tadi ada Virgo. Oke, Virgo ya. Belum tuh. Virgo belum ya. Oke. Oke, kita bacain Virgo. Buat kamu yang lahir di tanggal 23 Agustus sampai 22 September, lambang Virgo adalah seorang perawan atau wanita. Ya, kenapa dilambangkan itu? Karena mereka melambangkan ketelitian dan analisis, seperti wanita yang sangat-sangat teliti dan kemampuan analisisnya yang oke punya. Jadi rata-rata Virgo itu orangnya tuh sangat teratur, perfeksionis, penuh perhatian dan analitis. Jadi mereka tuh cenderung untuk merinci segala sesuatunya dan selalu berusaha mencapai kesempurnaan. Pokoknya dia tuh kalau bikin sesuatu, bikin event atau apa, dia tuh harus perfect. Dan makanya itu rata-rata Virgo dia suka jadi I.O. gitu, ada penyelenggara yang ulung. Terus mereka tuh sering diandalkan dalam situasi yang memerlukan perhatian terhadap detail, seperti I.O. kayak gitu kan. I.O. kan harus detail banget kan dan harus perfect kayak gitu. Terus sebagai analis, karena analis kan benar-benar harus detail ya, melihat misalnya analis keuangan nih, misalnya ngelihat nasabah
kayak gimana, harus benar-benar detail kayak gitu, jangan sampai salah perhitungan gitu. Makanya buat teman-teman yang punya pacar Virgo, pasti itu kalau misalnya mau kemana-mana dia udah prepare dari jauh-jauh hari gitu bang. Oke. Ada nggak Dan yang kalau Virgo di misalnya sini? dibatalin, iya, dan kalau misalnya Kalau dibatalin dia bakal marah banget. Karena ya itu Oke, dia udah oke. mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan. Tapi Full Virgo ini yang prepare, bener. gue banyak ketemu lagi. Virgo itu ini gak sih? Kalau cowok ya, playboy banget dia. Iya, Ambisius kebanyakan banget gitu. Ambisius. Karena passionnya dia sih yang perfeksionis. Jadi dia kayak mencari seseorang yang benar-benar sesuai dengan hati dia kayak gitu. Oh, Gitu. Jadi sebenarnya bukannya playboy juga sih atau playgirl. Bukan playboy. Jadi mereka memang seperti mau mencari kesempurnaan aja yang belum ada di diri mereka kayak gitu. Iya, karena itu nanti diobok-obok semua kan sama si Virgo. Oh ini coba nih, nggak cocok, coba nggak cocok gitu. Iya kan? jadi Akhirnya negatifnya gitu ya. banyak yang dipatahin sama si Virgo. Hati-hati lah sama Virgo loh ya. Sebenarnya Tapi sih dia gue suka nggak sama- berniat seperti itu ya bang sebenarnya. Iya, nggak Karena dia tuh berniat. emang mungkin apa? Mungkin karena dikejar jadi nggak kuat ketika ditinggal. Oh, Kuat. alah. Ora kuat. Gimana sinyal gue apa sinyal dia Virgo? sih? Kayaknya sinyal kamu deh. Nggak ada Virgo Cek, kayaknya. cek, Mana cek. ada Virgo nggak sih?